Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar dan pengembangan pemetaan tema. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan materi kedua akan disampaikan oleh teman kita yaitu Yohanda Leonari, dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh teman kita Desi Nursafitri. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nuriani dengan NIM 1920201076. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar pemetaan tema dan prinsip-prinsip pengembangan dan pemetaan tema. Baiklah, yang pertama yaitu konsep dasar pemetaan tema. Baiklah, seperti yang kita ketahui, pembelajaran tema ini juga disebut sebagai pembelajaran terpadu, yang artinya di dalam pembelajaran tematik ini menggunakan tema yang mengaitkan materi-materi yang ada pada mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya, sehingga memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Nah, tema sendiri itu bisa kita sebut sebagai ide pokok atau gagasan pikiran yang menjadi suatu pokok pembicaraan. Pada pembelajaran tematik ini mengaitkan beberapa materi yang ada di beberapa mata pelajaran. Jadi di dalam pembelajaran tematik ini lebih menekankan kepada penerapan konsep belajar siswa sambil melakukan sesuatu. Jadi seperti learning by doing. Nah, pemetaan tema sendiri merupakan kegiatan untuk mencari gambaran secara menyeluruh atau utuh dari semua standar kompetensi, kompetensi dasar, kompetensi indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam satu tema yang dipilih. Nah, tema yang dipilih ini bisa ditentukan oleh guru tersebut atau ditentukan secara bersama-sama oleh siswa. Baiklah, materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Nah, harus kita ketahui bahwa tidak semua mata pelajaran itu bisa dan harus dipadukan karena ada standar kompetensi atau kompetensi dasar tertentu yang tidak bisa dipadukan dan lebih baik jangan dipaksakan karena kompetensi dasar tersebut bisa dipadukan dengan tema lain atau diintegrasikan, dipelajarkan secara tersendiri. Pembelajaran tematik sendiri lebih banyak kegiatan di membaca, menulis, dan berhitung serta penilaian nilai-nilai moral. Nah, penentuan tema-tema tersendiri itu juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat dan lingkungan siswa, serta daerah setempat. Menurut tim kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional, dalam menentukan tema harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip. Pertama yaitu memperhatikan lingkungan terdekat dengan siswa. Yang kedua yaitu dari yang mudah menuju yang kesulit. Dan yang ketiga dari yang konkret menuju ke abstrak. Pilih juga harus mengandung nilai-nilai yang membuat siswa untuk berpikir dan memacu kepemahaman siswa tersebut. Tema yang dipilih juga harus sesuai dengan ruang lingkup dan perkembangan siswa itu tersendiri. Terakhir yaitu tema yang dipilih tentunya harus mengandung 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai konsep dasar pemetaan tema serta prinsip-prinsip pengembangan pemetaan tema. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Yohanda Leonari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanda Leonari dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan materi yaitu pembahasan tentang langkah-langkah pemetaan dan pengembangan tema. Nah, dalam pembelajaran tematik itu perlu dilakukan beberapa hal yang meliputi tahap perencanaan. Salah satunya yaitu pemetaan tematik. Pemetaan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran dan dipadukan dalam tema yang dipilih. Tema menjadi pengikat keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Nah, pada pembelajaran ini, guru menyajikan pembelajaran dengan tema dan subtema yang disepakati dan dihubungkan dengan antar mata pelajaran. Sehingga siswa-siswi
memperoleh pandangan dan hubungan yang utuh tentang kegiatan dan mata pelajaran yang berbeda-beda. Tema dalam pembelajaran tematik sebagai alat atau wahana pemersatu dari standar kompetensi setiap mata pelajaran yang dipadukan. Dalam penentuan tema dapat ditetapkan sendiri oleh guru dan atau bersama peserta didik. Adapun langkah penentuan tema. Yang pertama, mengidentifikasi tema yang sesuai dengan hasil belajar indikator dalam kurikulum. Yang kedua, menata dan mengurutkan tema berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan tema. Yang ketiga, menjabarkan tema ke dalam sub-sub tema agar cangkupan tema itu lebih terurai. Yang keempat, memilih subtema yang sesuai. Jadi ruang lingkup tema yang ditetapkan sebaiknya tidak terlalu luas. Bisa dijabarkan lagi menjadi anak tema atau subtema yang sifatnya lebih spesifik dan lebih konkret. Anak tema atau subtema ini selanjutnya dapat dikembangkan lagi menjadi suatu materi atau isi pembelajaran. Selanjutnya yaitu prosedur pemetaan tema. Yang pertama yaitu penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Melakukan kegiatan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator, dalam menggambarkan dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator. Dalam mengembangkan indikator, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Prosedur pemetaan tema yang kedua yaitu menentukan tema. Nah, dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Cara yang kedua yaitu menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Dengan demikian, penentuan tema itu harus memperhatikan prinsip-prinsip pemilihan tema yang telah disampaikan oleh teman kita sebelumnya ya. Prosedur pemetaan tema yang ketiga yaitu identifikasi dan analisis standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator. Nah, identifikasi dan analisis untuk setiap standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator itu disesuaikan dengan setiap tema. Sehingga semua standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator terbagi habis. Tema-tema dalam pembelajaran tematik sebagaimana yang dijelaskan oleh Subroto dan Herawati tahun 1978. Tema-tema ini juga dapat dikembangkan berdasarkan kriteria. Yang pertama yaitu minat siswa-siswi yang pada umumnya dapat menarik untuk dijadikan kriteria penentuan tema. Seperti hari libur. Nah, kegiatan hari libur ini sangat menyenangkan bagi siswa-siswi. Banyak yang dapat dilakukan oleh siswa-siswi seperti bermain bola, ke sawah dan sebagainya. Kriteria yang kedua yaitu minat guru yang berhubungan dengan sekolah, siswa-siswi dan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan pemahaman siswa-siswi. Misalnya, guru dapat memilih tema koperasi sekolah. Jadi, guru dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dijual di koperasi sekolah dan apa keuntungan dari koperasi sekolah. Kriteria yang ketiga yaitu kebutuhan siswa-siswi, seperti perkelahian antara siswa-siswi, perlu pemecahan dan jalan keluar. Siswa-siswi dapat dilibatkan dalam pengambilan pemecahan dan perkelahian antara siswa-siswi. Oleh karena itu, perkelahian
dapat dijadikan sebagai tema. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Desi Nur Sapitri. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nur Sapitri. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang contoh pemetaan tema. Sebelum kita membahas tentang contoh pemetaan tema, kita akan membahas terlebih dahulu cara pemetaan tema. Nah, pemetaan tema dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, namun tidak ada cara yang terbaik untuk menentukan tema, tetapi tergantung dari situasi dan kondisi, karena pada dasarnya pembelajaran tematik bergantung pada situasi dan kondisi kelas, sekolah, guru, dan atau lingkungan, sehingga prosedur penentuan tema disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Nah, pemetaan keterhubungan tema dengan standar kompetensi KD dan indikator dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. Seperti mengidentifikasi tema-tema yang digunakan sebagai pengikat keterpaduan berbagai mata pelajaran. Terus bisa dengan memetakan semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas, karena pembelajaran tematik adalah keterpaduan berbagai mata pelajaran yang diikat dengan tema. Dalam pemetaan tema harus dimulai dengan pemetaan mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Dapat juga dengan cara mengidentifikasi standar kompetensi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Selanjutnya mengidentifikasi kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas dan menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator. Lanjut, contoh pemetaan tema. Kita ambil contoh yang bertema pengalaman. Nah, dari tema pengalaman ini kita dapat kembangkan menjadi anak tema seperti pengalaman menyenangkan. Nah, contoh pengalaman menyenangkan seperti saya sangat senang karena saya mendapatkan nilai yang bagus saat mata pelajaran matematika. Itu merupakan contoh dari pengalaman menyenangkan. Jika selanjutnya ada juga contoh pengalaman menyedihkan seperti saya sangat sedih karena mendapat nilai mata pelajaran matematika rendah. Itu merupakan pengalaman menyedihkan. Terus ada lagi kita angkat tema tentang alat transportasi. Nah, di tema alat transportasi ini kita dapat kembangkan menjadi anak tema seperti alat transportasi darat. Contohnya, pada hari Minggu saya menaiki transportasi darat yang berupa mobil, bisa juga motor. Nah, juga ada juga anak tema tentang transportasi udara. Contohnya seperti pada hari Senin nanti saya akan pergi ke kota Bandung dengan menggunakan transportasi udara seperti pesawat Garuda Airlines, seperti itu. Nah, ada lagi tentang tema peristiwa alam. Nah, ini dapat dikembangkan menjadi anak tema seperti banjir. Contohnya, telah terjadi banjir di kota Jakarta pada pukul 12.00, seperti itu. Atau bisa juga seperti saya sangat sedih karena saat saya tiba di kota Jakarta terjadi banjir. Itu juga bisa. Nah, selanjutnya ruang lingkup tematik. Nah, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa-siswi, termasuk minat dan kebutuhan. Dalam pembelajaran tematik, berbagai mata pelajaran dihubungkan dengan tema yang cocok dengan kehidupan sehari-hari anak.
Bahkan diupayakan yang merupakan kesenangan anak pada umumnya, sehingga siswa-siswi tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya rasa cukup sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Pada Allah saya mohon maaf.